Saya teringat menjadi pengasuh di Kebuiran. Kita tanya kenapa kok pilih beliau? Karena menurut beliau sendiri nginep di dalam, belajar apapun tentang Tebu Ireng ini. Khas ayah saya itu, khas bapak itu adalah mencermati segala sesuatu, membuat strategi apa yang harus disempurnakan. Itu khas dari Gus Solah. Kalau yang kenal baik dengan beliau pasti akan tahu masalah itu, khas orang-orang ITB. Jadi karena Pak Solah ini kan bukan kiai, kok ngurusinnya Tebu Ireng yang seperti ini. Pak Solah ini kan lulusan ITB, bukan lulusan Mesir, bukan lulusan pondok. Atau Pak Solah ini kan hobinya gitar, nyanyi. Kejujuran, kesederhanaan, kesabaran, ketawaduan, dan keseriusan Bapak dalam memberikan manfaat apapun kepada banyak orang. Semua ini saya juga ingin mengucapkan berjuta terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sana beliau belajar kepada masyayikh terkemuka di Haramain. Doa restu agar supaya kita juga nanti ke depannya pemerintah Kabupaten Jombang akan bersama-sama dengan pondok pesantren untuk bagaimana meningkatkan dalam kesehatan pondok pesantren, kemudian pendidikan sampai masalah nanti itu kesehatannya, pendidikannya, karena dengan pondok pesantren, satu pesantren saja yang muridnya ribuan inilah yang nanti akan bisa mendukung perekonomian juga di Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Walhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabbanul ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'indahum yurzaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat, wabil khusus sahibul musibah, sahibul hajah, sahibul bait, dzurriyyat almarhum al-maghfurlah Syekhuna al-kiram Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ibunda Nyai Farida Abdurrahman Wahid, Kesalargi Wahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta adinda
Ivan. Yang saya hormati para pengasuh pondok, mohon maaf saya tidak sebutkan. Di sini hadir banyak sekali guru saya dan syekh-syekh kita yang sangat kita hormati dan kita doakan semoga panjang umur mengasuh kita semuanya. Ibu Bupati dan para pejabat, alhamdulillah pada malam Jumat Sayyidul Ayyam ini yang bertepatan juga pada kita memasuki salah satu di antara 3 bulan yang berkah, bulan Rajab, yang kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terlambat kita membentangkan karpet merah Ramadan kalau malam Ramadannya baru kita siapkan. Justru karpet merah penjemputan Ramadan dibentangkan pada bulan Rajab. Malam ini insya Allah semoga menjadi momen penting untuk lebih meningkatkan kualitas Ramadan kita akan datang dengan hadirnya event seperti ini. Salah seorang putra terbaik bangsa, bahkan ilmuwan yang disegani dunia, meninggalkan kita. Kita sangat yakin ayat-ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang tertentu sesungguhnya kalau disebut wafat, Al-Quran mengatakan bal ahya. Ayat yang saya bacakan tadi itu ada 2 ayat dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya tingkatan-tingkatan kematian itu juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang wafatnya itu hampir total, nggak ada komunikasi interaktif dengan orang hidup. Tapi juga ada orang yang wafat sebetulnya bahkan lebih aktif ketika ia masih hidup daripada setelah ia wafat. Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran itu diisyaratkan lebih aktif ketika ia sudah wafat daripada ketika ia masih hidup. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ketika Rasulullah masih hidup, umat yang diajar adalah hanya terbatas yang ada di kota Makkah dan Madinah. Tapi setelah beliau wafat, tidak ada orang besar sebesar apapun yang pernah lahir di bumi ini yang mampu menyaksikan ajaran agama yang di bawahnya itu dianut separuh belahan dunia. Yang lainnya, mohon maaf, Nabi Isa alaihissalam, saudara kita menyebutnya Yesus Kristus, itu 700 tahun setelah wafat baru ajarannya mendunia. Tapi Rasulullah SAW sempat menyaksikan agamanya dia dianut dari separuh belahan dunia, membentang dari Persia sampai ke Afrika. Apalagi Khulafaur Rasyidin terutama pada masa Umar. Dengan demikian umat Islam sekarang ini sudah hampir 8 miliar. 1/5 diantaranya ada di Indonesia. Berarti Rasulullah SAW lebih sibuk sekarang ini daripada ketika ia masih hidup. Kenapa? Karena ayat yang saya bacakan tadi, perhatikan ayat-ayat yang menggambarkan Rasulullah, aktivitas Rasulullah dalam Al-Quran itu hampir semuanya menggunakan fi'il mudhari. Bagi kita orang pesantren, tahu perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dan sisi itu adalah present future. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina.
sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, bahkan masih bisa membersihkan. Fi'il mudhari. Wa yu'allimukum, bahkan masih bisa mengajar. Malam takunu ta'lamun. Perhatikan dari segi bahasa Arab, di situ disebutkan malam takunu ta'lamun, bukan malam takunu ta'lamun. Apa perbedaannya? Lam dan lam. Inilah susahnya bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan la, lam, ma, ya, lam itu bisa berarti sama itu. Tidak. Tapi rasa bahasa Arabnya lam, lam, ma, ya, itu beda. Kalau malam takunu ta'lamun, unknowable, apa ya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diketahui, hanya dia yang bisa memberikan pengetahuan terhadap kita, bukan dosen, bukan guru, bukan kiai, bukan ustaz. Itu kalau lam, unknowable. Tapi kalau malah takunu ta'lamun, unknown. Unknown itu tidak tahu, tapi kalau diajarkan sudah tahu. Ya, mungkin bahasa Inggrisnya sedikit lebih bisa masuk itu. Satu unknown, satu unknowable. Apa artinya ini semuanya? Hadirin hadirat yang saya muliakan, di pondok pesantren yang kita berada sekarang ini, dan insya Allah seluruh pondok pesantren di bawah ya, bimbingan kitab yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Abdul Hakim, At-Ta'limul Muta'allim. Di pondok pesantren ini sebetulnya ada satu rahasia besar yang kalau orang dari luar dia tidak bisa menangkap perbedaan antara pondok pesantren dan sekolah dan perguruan tinggi sekalipun. Di pondok pesantren yang kita pelajari itu sesungguhnya ialah Al-Quran sebagai kalamullah, bukan hanya Al-Quran sebagai kitabullah. Di sekolah, di perguruan tinggi, mohon maaf, hanya mengkaji Al-Quran sebagai kitabullah, the book of God, bukan the speech of God. Lain kitabullah, lain kalamullah. Mal farqu baina kitabullah wa kalamullah. Bapak Ibu sekalian, hanya orang pesantren yang bisa merasakan perbedaan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Man humul muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis saraa wad-dharra wal kaazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu definisi takwa dalam Al-Qur'an. Yang bisa mengakses kalamullah, persyaratannya adalah harus muttaqin. Dalilnya ayatnya Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terjemahan Kementerian Agamanya, terjemahan yang paling bagus yang kita miliki ialah terjemahan Kementerian Agama, karena itu konsorsium ahli fisika, kimia, biologi, kedokteran, ya, pertanian, agama, semua ikut bekerja sama menciptakan suatu terjemahan yang komprehensif. Tetapi terjemahan itu hanya peruntukannya untuk menengah bawah. Al-Quran itu berlapis-lapis maknanya, Bapak Ibu. Perhatikan ayatnya. Alif lam mim, dzalikal kitab. Diterjemahkan kitab ini dalam kurung Al-Quran. Sebetulnya kalau kita mau analisis bahasa Arab itu kurang tepat. Dzalika itu menunjukkan lurus jauh.
bukan alif lam mim hadzal kitab, tapi dzalikal kitab, dzalika itu jauh. Jadi kalamullah itu ba'idun wa kitabullah qarib. Kitabullah aman di depan kita, walakin kalamullah gunakan. Dzalika yang bisa mengakses kitabullah siapapun. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran sebagai kitabullah itu hudan linnas, petunjuk kepada manusia, bukan hudan lil muslimin saja, bukan hudan lil mu'minin, apalagi bukan hudan lil muttaqin. Itu kalau kitabullah. Tapi kalau kalamullah, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, bukan linnas. Man humul muttaqun. Karena itu pondok pesantren harus selalu hidup, dan salah satu keberkahan pondok pesantren terjadi proses percepatan kemerdekaan. Saya bisa memastikan, keyakinan saya pribadi mungkin tidak salah. Kalau salah mohon maaf. Seandainya bukan spirit pondok pesantren, mungkin kita belum tentu merdeka 17 Agustus. Di situ ada berkah. Ahmad University nggak percaya kalau korban virus corona itu masih bisa dihitung jari di Indonesia. Bagaimana mungkin salah satu penduduk terbesar di dunia tetanggaan dengan pusat corona itu kok nggak menyebar sebegitu luas? Nah, ini kita nggak percaya, tapi ini fakta. Itu pun juga impor dari orang-orang yang bersentuhan di luar negeri itu. Di mana ada kajian kitabullah, di situ ada keajaiban, Bapak Ibu. Di mana ada kajian kalamullah lebih lagi. Apa perbedaan kalamullah dan kitabullah? Kalamullah itu baik di atas sana itu. Ya. Tapi kalau nanti kalamullah turun melalui Jibril ke bumi, itu sudah menjadi kitabullah. The Book of Torah. Siapapun boleh mengajarkan. Saya dulu waktu masih di Mekil, Kanada, salah seorang profesor tafsir di situ sangat luar biasa bahasa Arabnya, bahkan dia bisa membedakan ini bahasa Arab Suryani, ini bahasa Arab bersumber dari Hebrew, berasal dari Romawi dan seterusnya. Kalah orang Arab. Tapi setelah mengajar Al-Quran, mengajar tafsir, makan siang pakai babi dan minum alkohol, apakah orang ini mengajarkan kalamullah? No. Yang bisa mengajarkan dan yang bisa mempelajari kalamullah ialah syaratnya banyak sekali. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh, mendekati sebelum dalam keadaan at-tahara. Di situ tidak dikatakan la yamassuhu illal munadhafun, yang kebersihannya lebih pada fisik. At-tahara ialah gabungan antara tazkiyah dengan nadhafah, itulah at-tahara. Tahara itu kebersihan lahir batin. Makanya kitab kita Ihya Ulumuddin itu selalu enak tuh, karena mengawali bahasanya kitabnya itu dengan misalnya asrarul wudu, asrarus salat, rahasia-rahasia salat, asrarut taharah, bukan bau taharah ya, seperti kitab-kitab fikih yang lain. Ini buktinya bahwa memang dalam banyak hal itu ada lahiriah, ada batiniah. Nah, kita di pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian, yang kita dalami bukan saja Al-Quran sebagai kitabullah seperti hanya orang lain, tapi yang kita dalami di sini insya Allah membahas Al-Quran sebagai kalamullah. Tidak gampang. Tidak mungkin seseorang bisa menyentuh kalamullah
kalau dirinya, jiwanya, pikirannya kotor. Tapi kalau kitabullah yang ada di tangan kita ini, insya Allah kalau kita baca, kalau dibimbing oleh dosen pembimbing, paham artinya, mungkin juga paham tafsirnya, tetapi esoteriknya Al-Quran itu sulit untuk kita capai. Makanya itu yang bisa mengakses kalam Allah ialah al-muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bukan hudan linnas. Karena itu saya sangat terpengaruh apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok kita tadi. Ya, subhanallah. Jangan main-main terhadap at-ta'limul muta'allim. Kitabnya kecil tetapi itu dahsyat. Yang di pondok pesantren ini yang kita akan pelajari, yang kita akan capai ialah bukan saja ilmu. Dalam ilmu semantik bahasa Arab, Bapak Ibu, beda antara ilmu dan ma'rifah. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar pikiran itu disebut ilmu. Tapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin itu yang disebut ma'rifah. Saudara kita Syiah menyebutnya irfan. Al-irfan wal ma'rifah bermakna wahid. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah lebih mempopulerkan ma'rifah. Ma'rifah ialah pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin. Pondok pesantren bukan hanya menemukan, mencari ilmu pengetahuan. Karena itu ada tata krama yang perlu kita pahami. Satu diantaranya ta'limul muta'allim itu ialah harus respek dan hormat terhadap guru kiai. Al-ustadz amama murid kan nabi amama sahabat. Coba merinding saya membaca itu. Ustadz di depan para murid itu bagaikan nabi di depan para sahabat. Kurang ajar nggak sahabat terhadap nabi? Belajarlah adat istiadat kepada seorang murid. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya lebih suka sebetulnya menggunakan istilah murid. Murid itu bukan hanya sekedar tilmin, talami, bukan sekedar tulab, dan bukan anak sekolahan biasa. Murid itu semantik dari akar kata arada yuridu muridun. Apa yang dimaksud murid? Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pengetahuan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Mursyidnya, yaitu ustadznya guru. Kalau anak sekolahan biasa, orang yang mencari ilmu guru. Kalau pondok pesantren, bukan ilmunya guru yang kita akan cari, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murid ialah orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah. Tilmidun, orang yang berusaha mencari ilmunya guru dosen. Lebih bagus mana? Ilmunya dosen atau Allah? Allah. Makanya itu sayang sekali tidak menjadi bahasa Indonesia. Padanannya murid itu sebetulnya adalah mursyid. Tapi kalau kita mengenal mursyid itu konotasinya lain, pimpinan tarekat. Tapi lebih populernya guru. Tapi guru nggak apa-apa. Guru itu bahasa Hindu, bahasa Sanskerta. Dari dua akar kata, gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru ialah obor yang mengusir kegelapan. Kalau ada guru tidak mampu mengusir kegelapan muridnya, itu bukan guru. Maka itu di dalam bahasa Hindu, dalam kitab-kitab Vedanta, dalam agama Hindu, guru itu adalah martabat yang sangat mulia. Ya. Mungkin karena kita pernah ada pengaruh Hindunya, maka kata guru itu menjadi bahasa Indonesia. Guru itu bukan pengajar. Kalau sekadar pengajar itu belum tentu guru. Kalau sekadar pendidik pun juga belum tentu guru. Guru ialah sepadan dengan mursyid, orang yang mampu menjadi bridging, jembatan antara murid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut guru.
Bapak Ibu sekalian, almarhum guru saya buat kita semuanya, senior saya, terlalu banyak memori saya berdua dengan beliau. Ya. Sering nelpon, banyak sekali komitmen pribadi saya dengan beliau. Saya tidak ceritakan pada kesempatan ini. Termasuk co-writing kami rencana menulis buku bareng, artikel kami bersama di Republika di Pelita. Saya hari Kamis, beliau hari Senin, dan kita mencoba untuk mengkolaborasikan nanti karena itu sevisi. Tapi almarhum rasanya terlalu cepat meninggalkan perjuangan yang belum tuntas. Kita tentu berharap dan bermohon kepada Allah zuriatnya almarhum, ya, itu bisa melanjutkan karya-karya gemilang beliau. Bapak Ibu sekalian, kita juga tadi membaca surah Yasin. Saya sedikit masuk ke 40 hari ini. Dalam hadis Nabi disebutkan, ya para Yasin ala mautakum, yang diragukan lagi itu hadis Bukhari. Bacakanlah surah Yasin terhadap orang matinya. Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Laqinu mautakum, bacakanlah, tuntunkanlah orang matinya la ilaha illallah. Itu kita bisa artikan beberapa arti. Ini riwayat Muslim. Apa artinya ini semuanya? Artinya bahwa sesungguhnya orang yang sudah wafat itu bukan mati dalam pengertian definisi populer kita. Ada asumsi kita bahwa kalau orang sudah mati sudah selesai. Kematian itu adalah pindah terminal. Kita kan punya 5 terminal. Terminal pertama gudang roh, alam arwah. Transit di terminal kedua, alam arham, rahim ibu. Sekarang ini ada canggih Bapak. Orang yang hamil 8 bulan dianjurkan oleh dokter ahli kandungan untuk memperdengarkan musik-musik hidup, musik live, ditempelkan di dinding perut rahim ibu. Musik yang lembut itu akan diiringi oleh gerakan-gerakan lembut sang janin yang ada dalam perutnya supaya beraturan. Jadi melatih anak itu bergerak teratur melalui musik-musik teratur ditempelkan di dinding. Ya. Sebagian lain memperdengarkan bacaan Quran Imam Syekh Sudais misalnya ditempelkan di rahim dinding ibu. Kenapa? Itu lebih awal. Karena janin itu bisa mendengarkan. Yang paling sensitif janin itu adalah telinganya. Panca indera tidak ada yang aktif kecuali apa? Pendengaran. Sebelum kita keluar dari rahim ibu, alastu birabikum, jawabannya apa? Qalu bala. Bukan qalu na'am. Orang yang paham bahasa Arab, na'am, labbaik, na'am itu beda. Apa jawaban kita? Bala. Bala itu bahasa Inggrisnya mungkin of course. Mau nggak percaya aku sebagai Tuhan? Bala. Kalau na'am itu ya setengah-setengah hati lah. Datang ke rumah nanti sore ya? Ya saya datang. Yes. Tapi kalau datang nanti sore ya? Of course saya datang. Itu pasti itu. Komitmen kita dengan Allah bala, bukan na'am. Jadi jangan main-main. Perjanjian primordial kita dalam rahim ibu itu menggunakan kata bala, bukan kata na'am. Begitu lahir, ya, jangan ribut. Ada anak bayi baru lahir, tapi matanya belum lihat kan? Disusul mata itu. Makanya itu berapa kali terulang dalam Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak pernah bertukar-tukar, itulah Al-Quran. Tidak pernah innal basara was sam'a, selalu inna sam'a dulu baru wal basara. Karena yang paling pertama berfungsi itu adalah telinga, belakangnya baru penglihatan. Semenjak di sini, makanya itu begitu lahir
dianjurkan untuk diazani telinga kanannya, dikamatkan di telinga kiri. Itu hadis Nabi. Ya. Kita berharap kata-kata terakhir atau kata pertama yang kita dengarkan adalah suaranya Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita semua bermimpi kata-kata yang paling terakhir kita dengarkan nanti itu adalah suara Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai kekasih, pemilik jiwa yang tenang, bergabunglah dengan para kekasihku yang lain, masuk ke dalam surga. Coba diawali alastu birabbikum qalu bala, diakhiri dengan ayat yang terakhir daripada surah Al-Fajr itu. Dunia ini, tempat kita hidup ini, inilah terminal ketiga, tempat untuk menanam. Apa yang kita tanam di terminal ketiga ini, itu yang kita akan panen di terminal yang kelima akan datang. Beliau sudah menanam, dia menancapkan prinsip-prinsip manajer di pondok pesantren. Ya. Karena ada dua pemimpin Bapak Ibu sekalian. Ada tipikal pemimpin kategori leaders, ada pemimpin dalam kategori managers. Lain leaders, lain managers. Ya. Kehebatan pondok pesantren kita di sini Bapak Ibu sekalian, Tebireng ini pernah kita dipimpin oleh figur leaders. Dan Salah itu saya ingin mengatakan beliau adalah lebih menonjol sebagai figur manager daripada figur leader. Bedanya apa? Kalau figur leaders, ketokohannya, popularitasnya, followernya banyak, pengikutnya banyak, pendukungnya banyak, lebih senior, ya, lebih terhormat, lebih gagah dan seterusnya. Tapi kalau manajer tidak perlu darah diri, tidak perlu followernya banyak, tidak perlu punya kewibawaan yang sangat luar biasa. Kasih 100 kaitan problem, satu persatu akan selesaikan di depan komputernya. Dia urut satu persatu, selesai satu persatu, seperti yang disampaikan tadi oleh Adinda Mas Ipan. Saya jadi saksi bahwa beliau memiliki tipikal manager. Jarang sekali pondok pesantren, mohon maaf Bapak Ibu, jarang pondok pesantren memiliki figur manager kompatibel sekaligus dengan leaders. Pada umumnya pondok pesantren kita itu dipimpin oleh figur leaders. Kita lihat Muhammadiyah, sekolah-sekolahnya itu karena dipimpin oleh figur manager, administrasinya lebih tertib. Tapi pondok pesantren kita dulu, sekarang enggak. Insya Allah kita sudah combine antara leaders dengan managers. Nah, kita juga diminta Nabi Muhammad SAW itu menurut Thomas Carlyle, 11 tokoh yang pernah lahir dari perut bumi ini, Nabi Muhammad adalah the best. Ingat buku terjemahan Pak Mahfud Bidaidi, ya? 100 tokoh terkemuka yang pernah lahir di muka bumi ini ditulis oleh masyarakat. Nabi Muhammad juga ada tokohan di situ. Apa kelebihannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia memaralelkan dirinya sebagai figur leaders dan figur managers. Jadi kalau hanya kita menampilkan diri kita figur leaders, tokoh, tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan detail-detail teknis pekerjaan. Kalau manajer tuntas, seperti Gus Salah tadi, saya jadi saksi. Berapa kali lembaga bersama-sama beliau, memang kadang-kadang kita nggak sempat memikirkan, tapi beliau sampai memikirkan yang sampai tingkat mikro itu. Itu tipikal manajer. Tentu yang kita harapkan
pondok pesantren ini betul-betul harus melanjutkan apa yang pernah ditancapkan oleh Gus Salah di tempat ini. Sentuhan-sentuhan manajemen yang sangat profesional. Kalau kita bandingkan, Bapak, mohon maaf saya tidak membanding-bandingkan ya kan. Semenjak disentuh oleh tangan-tangan manajernya Gus Salah, pondok pesantren kita Masya Allah bukan saja terkenal di Indonesia, tapi itu menjadi referensi. Saya nggak tahu berapa dokter yang lahir melalui pondok pesantren ini, penelitiannya di tempat ini ya. Karena pondok kita ini sangat besar jasanya melahirkan Indonesia dan mengisi Indonesia itu sendiri ya. Itu amal jariah. Salah satu ayat yang kita baca tadi dalam surah Yasin itu, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Ya, bertanya, kok kenapa Allah mengampuni dosaku? Ya. Kenapa Allah memuliakan aku? Kenapa aku dipanggil masuk ke dalam surga? Ini ungkapan orang yang sudah wafat ini dalam konteks ayat ini. Kenapa diampunkan dosanya orang yang sudah wafat itu? Itu karena doa orang hidupnya. Jadi usaha yang dilakukan oleh orang hidup yang diperuntukkan kepada orang matinya itu sangat efektif. Kecil artinya buat kita, besar artinya buat almarhum atau almarhum. Kematian bukan penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang. Jadi kalau kita tidak sempat membalas budi baik orang tua kita belum kerja, sekarang kita sudah bekerja, sudah punya jabatan, orang tua kita sudah terlanjur wafat, jangan mengatakan tidak sempat menikmati hasil jerih payah anaknya. No. Doa, kirimkan kalau perlu, umrahkan kalau perlu, hajikan. Ya, saya akan wakafkan atas nama orang tua saya yang pernah mendidik aku sampai aku pintar, maka aku akan berikan satu building pondok pesantren ini. Semoga pahala wakafnya diperuntukkan kepada almarhum ibunda saya. Nyampe itu, Bapak. Innamal a'malu binniyati. Hadis mutawatir. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ada yang beranggapan kalau orang sudah wafat sudah selesai. Ngapain selawat, ngapain takziah? Biarkan nanti dia rasakan. Kalau dia wafat, coba kita lihat bukunya Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Pemandangan orang di alam barzakh itu sama dengan kita. Ya. Ada orang, ya, dia hanya menanti hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu mantri itu? Karena di atas mimbar ini, Bapak Ibu, setiap hari Jumat, mimbar Jumat itu ada doa yang wajib dibaca oleh seorang khatib. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu kata wal amwat dibaca maupun yang sudah wafat, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi dengan benih. Ya. Rebutan mereka memperebutkan doa khatib pada hari Jumat itu. Ditanya, Masya Allah, sangat memilukan hati padahal waktu hidupnya konglomerat, padahal itu pejabat tinggi waktu hidup di dunia. Bapak Ibu kenapa kok rebutan begini? Iya, anak-anakku tidak ada yang mendoakan aku. Kelaparan dia. Ada Bapak Ibu nyandar sangat istirahat di situ. Bapak Ibu kenapa nggak ikut rebutan di situ? Saya tidak perlu. Kenapa? Anakku, ya, dia nyantri di Tebuiran. Setiap habis sholat dia kirimkan saya surah Al-Fatihah. Aku bangga. Aku nggak perlu rebutan. Orang yang rebutan itu ialah orang-orang yang tidak pernah didoakan oleh orang hidupnya. Kalau kita rajin mendoakan orang mati kita, orang yang kita cintai, insya Allah itu akan sangat puas. Tidak perlu diragukan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hadisnya itu. Ya. Kalau kita memberi salam kepada Assalamualaikum ya Allah tubuh, itu dijawab oleh para penghuni kubur di bawahnya. Itu ada hadisnya, riwayat Abu Dawud.
Ya. Subhanallah. Tidak lama kemudian yang tadi santai-santai itu ikut rebutan juga. Maaf Bapak Ibu, kok kenapa ikut rebutan kemarin enggak? Anak yang rajin mendoakan saya sudah wafat juga. Sedangkan cucu saya yang sekolah di luar negeri sana itu, dia nggak tahu apa itu doa lagi. Terputus di situ. Seandainya kita tahu manfaat santri yang sekolah di pondok pesantren untuk kehidupan kita di alam barzah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin mungkin di antara kita semua tidak ada yang mau sekolah kanannya kecuali di pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Di sini kita ajarkan hubungan antara orang hidup dan orang mati tidak pernah berhenti. Doa kita itu sangat memberikan efek terhadap orang yang sudah wafat. Nah, dalam kitab-kitab kuning yang kita baca di pondok pesantren Bapak Ibu sekalian, bukan hanya orang hidup yang mampu memberikan efek terhadap orang hidup, orang mati. Orang yang sudah wafat pun, mohon maaf bisa sampaikan di sini. Orang yang sudah wafat pun bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup. Dalilnya ada enggak? Coba kita lihat. Ya. Surah An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Nah, kalau ada orang yang menganiaya dirinya, dalam tafsir itu Bapak Ibu, menganiaya dirinya itu dosa besar. Ya. Ja'uka datang kepada Muhammad, tidak disebutkan datang pada waktu hidup atau datang sudah wafat. Ya. Fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahum rasul, meminta perantaraan Nabi untuk dosanya diampunkan oleh Allah, itu tawassul. Ini dalilnya tawassul Bapak. Wastaghfara lahum rasul, bertawassul melalui Nabi agar dosanya diampunkan oleh Allah. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Ya. La wajadullah tawwabar rahim. Lamnya di situ coba. Lam ta'kid dalam ilmu balaghah itu sudah poin itu. Pasti engkau akan menjumpai aku sebagai Tuhan yang Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ini ada kasus. Ada seorang Arab pegunungan tinggal di pedalaman. Jalan kaki mulai dari Senin, tinggalkan desanya jalan kaki, mau menjumpai Rasulullah. Dia baru melakukan dosa besar, nggak mungkin Tuhan akan mengampuni dosanya. Menurut keyakinannya, aku datang kepada Rasulullah melalui ayat ini. Saya baca, kalau kita berdosa besar datang minta tolong kepada Nabi, diampunkan dosa kita oleh Allah. Lawajadullah tawwabar rahim. Hari Rabu baru sampai ke rumahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Seperti kita di sini Bapak Ibu, penuh dengan masjid Rasulullah. Loh, kok banyak orang di sini? Ada apa sih? Dijawab oleh sahabat, apakah Anda tidak tahu Rasulullah wafat hari Senin yang lalu, tadi siang hari Rabu baru dimakamkan. Jadi 3 hari Rasulullah terbujur jasadnya, tidak dimakamkan karena di situ ada umat di samping kepalanya Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan tebas lehernya. Nabi hanya pingsan seperti pingsannya Nabi Musa. Aku ingin tahu wajahmu ya Allah. Bagaimana aku yakin kalau Tuhan tidak pernah menyaksikan engkau. Hai Musa, nggak mungkin kamu bisa melihat aku. Kalau memang kamu nekat, lihatlah di atas bukit Tursi. Begitu melihat cahaya ciptaan Tuhan, Nabi Musa pingsan selama 3 bulan. Siuman 3 bulan berikutnya, istighfar ya Allah, saya tidak akan minta macam-macam. Nabi Muhammad SAW itu hanya pingsan, tidak wafat. Begitu cintanya seorang Umar terhadap Rasulullah SAW. Nanti Abu Bakar turun dari Bani Thaqifah menyelesaikan persoalan siapa akan menggantikan Nabi kepala negara di Madinah. Loh, Rasulullah masih terbaring, kenapa belum dimakamkan? Tuh Umar tuh. Ada apa Umar? Ada apa Abu Bakar?
menjawab hanya membacakan surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalbatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sekujur tubuhnya Umar gemetar, pedangnya jatuh, menangis, terlumpuh. Barulah jasadnya Rasulullah dimandikan sesuai dengan fatwanya Rasulullah, kuburkanlah aku di bawah tempat tidur. Ditarik ranjangnya Aisyah, di situ ditanam Rasulullah SAW. Pemuda itu teriak histeris, menangis sejadi-jadinya. Bagaimana dosa ini? Gak mungkin Tuhan mengampuni aku. Menjelang subuh, penjaga makamnya Rasulullah datangi oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, suruhlah si fulan yang menangis saja tadi malam itu berhenti menangis karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Rasulullah 3 hari yang lalu sudah wafat, tapi masih bisa memberikan bantuan pengampunan dosa terhadap sahabat pedalamannya itu tadi. Dalam kitab Fususul Hikam, Bapak Ibu sekalian, di situ ada banyak. Kitab Mubasyirat juga ada, karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Mubasyirat, kalau kita menziarahi makamnya para wali itu, kalau kita baca surah Yasin seperti ini, kata Ibnu Arabi, rohnya wali itu juga ikut membaca surah Yasin. Doa yang dipanjatkan kepada Allah ikut diaminkan oleh roh para aulia itu. Jadi bukan cuma orang-orang tertentu saja, bukan cuma Nabi yang bisa proaktif sesudah wafatnya, orang-orang saleh pun juga sama. Jadi dalam satu ayat juga disebutkan, surah An-Nisa ayat 69, Bapak Ibu sekalian, itu asbabun nuzulnya wa may yuti'illah wa rasul, ya, wa ulaika an'amallahu alaihim, ila akhir ayat. Kalau sangat singkat ya, turunnya ayat ini itu asbabun nuzulnya. Ya Rasulullah, aku mencintai engkau, keluarga aku semua mencintai engkau, tapi bagaimana mungkin kalau kamu nanti sudah wafat, kalau aku merindukan engkau bagaimana? Kalau kamu masuk surga, mungkin surganya paling puncak, kalau saya masuk surga juga mungkin paling di bawah, atau jangan-jangan di neraka. Bagaimana mengobati kerinduanku terhadapnya Rasulullah? Turunlah ayat ini. Apa ayatnya tadi itu? Barang siapa yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, ya, maka insya Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ya, bukan saja dari Nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, semuanya. Berarti Bapak Ibu sekalian, ada efeknya orang yang sudah wafat terhadap orang yang hidup. Hanya karena kita nggak baca kitab kuningnya, kita nggak menganalisis lebih dalam riwayat-riwayat yang panjang-panjang itu, maka seolah-olah kita sudah udahlah nggak usah diziarahi. Ya. Insya Allah pondok pesantren membaca kitab-kitab kuning ini sudah terbukti, Bapak Ibu sekalian. Sains bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh kitab-kitab kuning. Dulu memang tidak masuk akal, tapi sains sekarang ini sudah bisa mempreteli apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Al-Quran, kitab suci yang paling keluar masuk di dalam laboratorium sekarang ini untuk menjadi postulat keilmuan adalah Al-Quran, hadis, termasuk kitab-kitab kuning. Untuk qaulul ulama, qaulul aulia, itu ternyata juga adalah divine knowledge, ilmu pengetahuan dari langit yang terbukti juga pada akhir zaman ini punya banyak kebenaran. Hanya inilah yang sempat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, karena ternyata masih ada pembicara yang lain senior saya, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri dengan izinkan saya memohon kepada kita semuanya, sekali lagi kita membacakan surah Al-Fatihah bersama. Semoga tercurah kepada almarhum al-maghfurlah, ya, kekasihnya Allah yang terbaring di samping kita.
Semoga kita semua yang hidup ini insya Allah mengikuti jejak-jejak kebaikan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Allahumma fiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah Cilandak, Jakarta Selatan, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Azhari Limo-Limo, dan nanti akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para zuhama, para sepuh tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, wabil khusus seluruh dzurriyyah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang saya muliakan, khusus Ibu Nyai Hajah Farida beserta seluruh keluarga almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid yang sangat saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta seluruh pengurus yang lainnya yang sangat saya muliakan, Ibu Bupati Jombang yang saya hormati, hadirin hadirat yang sangat saya muliakan. Malam ini roh al-maghfurlah Salahuddin Wahid menyaksikan kehadiran kita. Mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dan malam ini kumpul dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Abdurrahman